Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning everybody. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik ya. Nah, hari ini ada yang tahu nggak ya kita akan belajar mengenai apa? Betul, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, yaitu mengenai wujud benda. Nah, tanpa berlama-lama nih, langsung saja ya kita ke materinya. Rangkuman materi yang pertama yaitu mengenai wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu dengan benda yang paling sering kita jumpai, yaitu benda padat. Benda padat merupakan benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Ciri-ciri benda ini yaitu 1. Bentuk dan besarnya tetap, 2. Menempati ruangan, 3. Menempati massa atau berat, 4. Memiliki volume yang tetap, 5. Memiliki kekerasan yang tertentu, 6. Ukuran dan warna tidak dapat diubah. Beralih dari benda padat, sekarang kita akan membahas benda cair. Benda cair memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan wadah ditempatinya. Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom, berbeda ketika air berada di dalam gelas atau botol. Sifat lain benda cair ialah kemampuan mengalir. Semua benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah akibat pengaruh gravitasi. Ciri-ciri dari benda cair yaitu 1. Bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, 2. Mempunyai massa, 3. Permukaan benda cair tenang akan selalu datar, 4. Dapat melarutkan suatu zat tertentu. Beberapa contoh dari benda cair ialah minyak, air minum, jus, susu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada benda gas. Dari antara dua jenis benda sebelumnya, gas dikenal sebagai benda yang asing karena tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Benda gas sebenarnya dapat dirasakan, bahkan dicium baunya. Seperti benda cair, benda gas memiliki sifat menempati ruang. Ada pula ciri benda gas sebagai berikut. 1. Dapat mengisi ruang, 2. Berubah bentuk, 3. Menekan ke segala arah, 4. Bergerak ke segala arah, 5. Volumenya berubah-ubah karena gas dapat memulai mH. Meskipun tidak terlihat, benda gas sebenarnya ada di sekitar kita loh. Contohnya, udara yang kita hirup, gas yang mamah kita pakai untuk memasak, sampai gas yang terdapat di dalam balon hingga dapat terbang dan mengembang, yang biasanya kita sebut balon udara. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut dan ceritakan wujud benda di dalam gelas tersebut. Nah, sekarang kalian bisa tebak nih, benda apa yang sudah pas atau sudah cocok dengan wujud bendanya. Misalnya, benda padat. Apakah betul air jeruk adalah benda padat? Jika bukan, berarti ia salah. Coba ya. Selanjutnya, pembelajaran matematika. Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan. Ini merupakan alat pengukuran jarak yang digunakan dalam berkendara kendaraan motor, yaitu odometer. Selanjutnya, di sini ada contoh soal seperti di slide sebelumnya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kenapa 1000 meter? Karena dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Dari kilometer ke hektometer, hektometer ke dam, dam ke meter. Jadi turun 3 tangga. Jadi 1 ditambah 0-nya 3 kali, jadi 1000. Nah, kita kembali lagi ke soal.
Di sini ada soal jarak rumah Ranti ke Rosi 1 km 200 meter. Jarak tersebut dapat ditulis 1 km lebih 200 meter. Berapakah jarak dari rumah Ranti ke rumah Rosi dalam satuan M? Nah, di sini sudah diketahui ya. Jarak rumah Ranti ke Rosi itu 1 km plus 200 meter. Nah, kita harus merubah terlebih dahulu nih 1 kilometernya ke dalam satuan M. 1 kilometer dirubah ke M, berarti kan kilometer ke M itu turun 3 tangga. Jadi 1 ditambah 0-nya 3. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Selanjutnya 200 meter, karena ini sudah satuannya M, tidak perlu dirubah lagi. Jadi 200 meter sama dengan 200 meter. Penyelesaiannya 1 km tambah 200 meter sama dengan 1000 meter ditambah 200 meter sama dengan 1200 meter. Nah, jadi jawabannya jarak rumah Ranti ke rumah Rosi yaitu 1200 meter. Materi matematika selanjutnya yaitu mengenai menghitung satuan berat. Nah, di sini kalian sudah dapat melihat ya, ada tangga satuan berat dari kilogram hingga miligram. Nah, jika kalian ingin mencari dari kilogram ke gram, kalian kan itu dari kilogram ke gram itu turun, ya kan? Jadi, setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Nah, jika kalian ingin mencari kilogram ke gram, berarti kan turun 3 kali. Misalkan dicari 1 kilogram sama dengan berapa gram? 1 kilogram itu turun 3 kali, berarti 1, 2, 3. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kalau kalian ingin mencari miligram ke sentigram, itu kan naik satu tingkat dari bawah ke atas. Nah, jika kalian ingin mencari dari bawah ke atas, itu dibagi. Jadi misalkan 1 miligram berapa sentigram? 1 dibagi 10 berarti 0,01. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Soal yang pertama itu 4 ons sama dengan berapa kilo? Jawabannya, ons ke kilogram itu naik, jadi dibagi 10. Hasil dari 10 dibagi 1 itu kan hasilnya 0,1 gram. Jadi di sini dia jawabannya 4 ons sama dengan 4 dikali 0,1 kilogram. 4 ons sama dengan 0,4 kilogram. Tapi yang lebih gampangnya kalian bisa langsung mencari, kan di sini yang ditanya 4 ons. Naik ke ons ke kilogram itu kan naiknya cuma 1. Jadi langsung aja 4 dibagi 4 dibagi 10 jadinya 0,4, sama aja hitungannya. Jadi jawabannya 4 ons yaitu 0,4 kilogram. Nah, di sini ada contoh soal kedua. Yang dipertanyakan adalah 1 kilogram berapa gram. Dilihat dari tangga satuan, dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga. Jadi setiap satu tingkat dikalikan 10. Jadi di sini dari kilogram ke gram berarti turun 3 tangga dikalikan 10-nya 3 kali. Penyelesaiannya 1 kilogram sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 gram. Kita cari dulu 10 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya berapa. Di sini maaf ada kesalahan pengetikan, jawabannya yaitu 1000 gram. Jadi 1 dikali 1000 gram sama dengan 1000 gram. Jadi jawabannya 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam timbangan. Di tabel pertama, ini adalah namanya timbangan gantung, teman-teman. Timbangan gantung adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan massa pada pengait timbangan. Timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur massa anak-anak di posyandu, massa buah dan sayur di pasar, dan juga barang lainnya. Di tabel kedua, ini yang dinamakan neraca kodok atau neraca duduk.
Neraca ini sering kita lihat ya teman-teman di pasar. Barang yang ditimbang dimasukkan ke dalam wadah lalu diseimbangkan dengan anak beban yang memiliki berat berbeda-beda. Selanjutnya di tabel ketiga, ini yang dinamakan timbangan duduk ya teman-teman. Timbangan duduk adalah timbangan yang mengukur benda dengan cara menempatkan benda di atas timbangan. Timbangan duduk digunakan secara beragam sesuai dengan batas berat pengukurannya. Nah, kita masih lanjut tentang macam-macam timbangan. Di tabel pertama, di sini yang dinamakan timbangan badan manual. Timbangan badan manual biasanya kita bisa menemukannya di dokter atau di rumah kalian jika kalian memilikinya. Timbangan badan manual adalah timbangan yang saat diinjak, jarumnya akan menunjukkan berat orang yang menaikinya. Timbangan badan ini ada yang khusus dipergunakan untuk bayi yang belum bisa berdiri, namun ada juga yang untuk dewasa. Nah, di sampingnya ini yang dinamakan neraca Ohaus. Neraca Ohaus banyak digunakan di laboratorium karena memiliki ketelitian yang baik, yaitu 0,1 gram. Neraca ini digunakan untuk menimbang benda kecil seperti sampel zat maupun obat. Nah, di sampingnya ini biasa kita sebut adalah timbangan beras. Timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat dalam karung ataupun peti. Nah, sekarang kita belajar tentang gotong royong. Definition atau definisi dari gotong royong ialah gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang artinya bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong memiliki arti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong, di antaranya persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Nah, gotong royong sendiri pun memiliki manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan dilakukannya gotong royong dalam masyarakat yaitu menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. Yang kedua, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Yang kelima, meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, di sini benar karena saat gotong royong kita bekerja bersama-sama yang otomatis akan menghemat waktu dan menghemat tenaga pula. Yang keenam, terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada sikap kita saat melakukan gotong royong. Sikap saat gotong royong sebagai berikut. Kita harus saling menolong, kita harus ramah kepada orang lain, kita harus setia kepada teman, jangan meninggalkan teman walaupun pekerjaan kita sudah selesai. Ada baiknya kita membantu beliau untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Jika kalian sudah diminta untuk membersihkan sesuatu, misalnya kalian diminta untuk membersihkan got atau gorong-gorong, nah kalian harus bertanggung jawab atas itu. Tidak boleh lalai atau meninggalkan pekerjaan tersebut karena sudah tanggung jawab kalian, seperti itu. Terima kasih bagi kalian adik-adik yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Dan hari ini saya memiliki pesan untuk kalian untuk tidak melupakan 3 magic words, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Saya harap kalian selalu memakai 3 kata magic ini di kehidupan sehari-hari kalian. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.